warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di video training untuk driver bersama saya Fadla Ruby Panistu sebagai driver trainer di PT Eka Dharma Jaya Sakti. Di video ini kita akan melakukan P2H pada unit Volvo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke unit. Pada grill hatch terdapat dua pengunci, kiri dan kanan. Untuk membuka grill, letakkan kedua tangan ke pengunci, dorong ke samping pengunci dan tarik grill hingga terbuka dengan bantuan hidrolik. Dan grill sudah terbuka. Pastikan pengunci grill terpasang kuat dan tidak longgar. Di sini terdapat 3 tempat pengisian, air radiator, oli mesin, dan tempat pengisian air wiper. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada level air radiator berada di antara level maksimum dan level minimum untuk mengetahui kapasitas normalnya. Lalu, periksa secara visual pada reservoir dengan tutup berwarna biru dan pastikan tertutup kencang dan tidak perlu dilakukan pengisian air radiator. Untuk cek level oli, putar handle dipstick berlawanan arah jarum jam, kemudian tarik dipstick hingga dipstick keluar, kemudian lap dengan kain bersih. Setelah itu masukkan kembali dipstick hingga full, kemudian tarik lagi hingga full. Pastikan posisi ujung dipstick di bawah agar oli tidak mengalir ke bagian maksimum. Untuk level normal pada oli engine berada di antara level minimum dan maksimum. Setelah itu, masukkan kembali dipstick hingga full, kemudian putar ke arah jarum jam untuk mengunci dipstick. Lanjut, lakukan pemeriksaan filter kabin atau filter AC secara visual. Pastikan filter dalam keadaan bersih dari debu dan kotoran. Kemudian, periksa shock kabin dengan cara digoyang dan dipukul untuk memastikan shock terpasang dengan kencang dan tidak longgar. Jangan lupa pastikan tidak ada oli shock yang bocor. Lakukan proses ini pada shock kabin kiri dan juga yang kanan. Cek secara visual pada gearbox steering dan pastikan tidak ada kebocoran oli pada bagian antara steering shaft dengan gearbox steering. Lanjut, untuk menutup grill, tarik strap sampai tangan menggapai grill, dorong grill hingga tertutup, lalu tekan pengunci bagian kiri dan pengunci bagian kanan. Kemudian dorong grill hingga rapat dan lepaskan pengunci. Pastikan grill tertutup rapat dan terkunci. Setelah pengecekan bagian depan unit telah selesai, mari kita lanjutkan ke bagian kiri unit. Let's go. Selanjutnya, pada bagian bawah kabin, cek visual pada shock absorber, solenoid ABS jika ada kebocoran, dan periksa spring secara visual jika terjadi keretakan atau patah. Kemudian lakukan pengecekan tekanan tayar menggunakan alat bantu dan kekencangan baut pada tayar untuk memastikan tidak ada yang longgar. Selanjutnya, untuk pemeriksaan pada baterai, putar pengunci ke arah berlawanan jarum jam, kemudian lepas koper baterai. Setelah itu, sebelum mengecek kabel pada baterai, pastikan switch yang ada pada baterai itu dalam keadaan mati atau off. Pastikan setiap terminal kabel pada baterai itu sudah terpasang dengan benar dan kuat, dan jangan sampai ada yang longgar. Untuk pemeriksaan selanjutnya, pastikan pada bagian tangki angin tidak ada endapan air dengan cara menarik pin untuk membuang air setiap awal shift. Lakukan hal yang sama pada kedua tangki angin yang lain. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan visual pada baut propeller shaft bagian depan. Dilanjutkan lagi pemeriksaan PTO atau power take off jika ada kebocoran. Dan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan baut propeller shaft bagian belakang. Selanjutnya, lakukan pengecekan tekanan tayar pada bagian belakang menggunakan alat bantu. Dan jangan lupa juga memeriksa kekencangan baut pada tayar. Periksa juga secara visual pada hub
apabila ada kebocoran. Selanjutnya, lakukan pengecekan kekencangan baut kembali dan juga hub. Selanjutnya, periksa pada bagian U-bolt untuk memastikan tidak ada yang longgar dan spring tidak ada yang retak ataupun patah. Selanjutnya, untuk pemeriksaan fishstay, pastikan baut fishstay kencang dan dalam kondisi bagus. Lakukan pengecekan fishstay pada bagian depan dan bagian belakang. Untuk pengecekan selanjutnya, periksa kekencangan baut pada hollow spring, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan reaction rod secara visual. Selanjutnya, periksa pada bagian axle tidak ada kebocoran oli. Lakukan hal yang sama pada hollow spring dan reaction rod bagian kanan. Selanjutnya, pada pemeriksaan tangki fuel, cek kekencangan secara visual di kedua bagian fuel strap dan periksa pada kabel sensor fuel tidak ada yang longgar hingga terputus. Selanjutnya, periksa level oli transmisi di antara level maksimal dan minimal melalui level gelas dan cek pada bagian drain plug tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya, periksa kekencangan baut pada cycle spring secara visual. Terakhir, untuk bagian exhaust, periksa seluruh kekencangan klem pada exhaust dan jangan sampai ada klem yang terpasang longgar. Demikian video training untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.